Apakah kamu merasa asam lambungmu sering kambuh, apalagi tiap malam, atau pas acara-acara penting? Jangan-jangan itu MAH atau GERD. Di Indonesia, yang aku amati di pasien-pasien itu biasanya menggunakan istilah MAH atau asam lambung untuk segala keluhan penyakit saluran cerna bagian atas. Pokoknya kalau ngerasa sakit perut di bagian atas tengah tuh dibilangnya asam lambung atau MAH. Nah, secara medis asam lambung atau MAH ini biasanya merujuk pada penyakit yang disebut sebagai dispepsia atau gastritis, yaitu terjadi peradangan pada mukosa lambung yang sebabnya pun bisa beragam. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah terjadinya reflux atau kembalinya asam lambung dari lambung nih. Dia malah naik ke atas ke kerongkongan, yang mana normalnya antara kerongkongan dan lambung itu ada otot pembatas yang bisa ngunci. Tapi ketika otot ini gagal untuk mengunci atau dia makin kendor gitu, asam lambung itu bisa naik dan menyebabkan keluhan di kerongkongan, tenggorokan atau lidah sampai terasa pahit atau asam. Rasanya juga seperti panas terbakar di dada. Nah, apabila tidak dibedakan, nanti penanganannya juga berbeda dan nanti orang atau pasien bisa salah gaya hidup nanti ke depannya. Halo, aku Dr. Rama Wintara. Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, tempat keluhanmu dibahas dengan santai. Pertama, mari kita bedakan dulu dengan cepat antara MAH dan GERD. MAH atau yang merujuk pada dispepsia atau gastritis itu adalah kumpulan gejala yang bisa kamu rasakan, di antara lain bisa rasa nyeri atau perih di ulu hati, kemudian bisa rasa penuh, cepat kenyang setelah makan, dan bisa juga mual sampai muntah. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut, yaitu endoskopi, dimasukkan kamera kecil ke saluran pencernaan. Nanti dilihat, kalau misalnya normal itu bisa dispepsia fungsional, kalau misalnya ada peradangan itu bisa mengarah ke gastritis. Adapun pemicu yang paling umum antaranya Helicobacter pylori, kemudian pola makan tertentu, stres, penggunaan NSAID atau obat anti nyeri yang digunakan dalam jangka waktu lama. Nah, kalau GERD ini gimana? GERD atau gastroesophageal reflux disease itu adanya rasa terbakar atau panas di dada. Adanya regurgitasi atau kembalinya asam lambung ke saluran atas sebelumnya, sehingga akan ada juga rasa asam atau pahit. Nah, gejalanya bisa memburuk ketika berbaring ataupun habis makan makanan besar. Gorila misalnya. Nggak dong. Lalu pola gejalanya itu gimana? Kalau setiap habis makan itu perut cepat penuh dan mual, tapi nggak ada rasa panas di dada. Nah, itu cenderung mengarah ke dispepsia atau MAH. Kemudian kalau tidur terlentang, terus rasanya panas terbakar di dada, terus ada rasa pahit, asam di tenggorokan gitu. Nah, itu cenderung ke arah GERD. Kemudian kalau sering mengkonsumsi obat anti nyeri dalam jangka waktu yang lama, ini curiga sih ke arah gastritis atau bisa ulkus juga. Intinya lambung luka. Bahaya nih kalau lambung sampai luka. Nanti ini harus dievaluasi sih penyebabnya, apakah Helicobacter pylori ataupun NSAID atau obat anti nyeri yang digunakan dalam jangka waktu lama tuh harus diubah. Kalau bisa. Harus bisa sih. Apa langkah praktis yang bisa dilakukan di rumah? Oke, secara umum langkah praktis yang bisa dilakukan di rumah yang pertama adalah turunkan berat badan kalau kamu itu overweight, obesitas, atau gemuk. Gejala GERD bisa berkurang jika berat badan diturunkan. Selanjutnya, tinggikan kepala sekitar 10-20 cm lah, atau tambah bantalnya agar posisinya lebih tinggi, agar makanan atau asam lambung itu tidak reflux atau kembali. Kemudian, kalau bisa stop makan 3 jam sebelum tidur. Ini jika dikombinasikan akan cukup lumayan membantu mengurangi gejala GERD. Nih sebenarnya ya, kalau bisa habis makan itu jangan langsung rebahan, jangan langsung berbaring. Kalau bisa tuh aktivitas dulu selama 30 menit, entah jalan ataupun beraktivitas yang ringan aja. Habis itu kalau mau tidur ya usahakan kepalanya lebih tinggi ataupun senderan dulu biar lebih aman. Sepele bukan? Tapi ini ngaruh. Kalau nggak percaya silakan dicoba, nanti review di komen gimana hasilnya. Lalu hal lain yang bisa diperhatikan dilakukan di rumah adalah menjaga pola makan. Kamu bisa perhatikan kapan kamu timbul gejala asam lambung, dispep, gastritis atau GERD ini. Ketika ada gejala, coba ingat sebelumnya kamu makan apa. Kemudian kalau ada gejala lagi, ingat sebelum itu makan apa. Kalau kamu udah punya banyak data, nanti kamu bisa simpulkan makanan apa saja yang memicu kekambuhan dari keluhanmu itu. Kalau misalnya udah dikasih obat, tapi makanan-makanan pemicu itu masih tetap dimakan, ya sama dengan bohong. Biasanya yang udah bolak-balik sakit lambung ini pasti tahu makanan apa aja pemicunya kan. Contoh yang paling umum ya, kopi, coklat, makan makanan berlemak,
alkohol, dan juga rokok. Pertanyaan yang cukup penting, kapan kita harus ke dokter? Pertama, kita harus segera ke dokter apabila ada tanda-tanda di bawah ini, yaitu pertama, disfagia atau sulit saat menelan, gangguan saat menelan, nyeri saat menelan. Kemudian mual muntah yang persisten atau terus-terusan, itu langsung ke dokter. Kalau misalnya ada muntah atau batuk darah, itu langsung ke dokter. Kemudian kalau misalnya BAB itu warnanya hitam pekat dan juga atau ada darahnya, langsung ke dokter. Kemudian juga kalau diikuti dengan penurunan berat badan, padahal kita nggak sedang program menurunkan berat badan, ke dokter. Terus adanya tanda-tanda anemia atau lemah, letih, lesu, lunglai, loyo. Nggak, intinya 5L itu. Ataupun di konjungtiva mata itu pucat, itu bisa dicek. Kalau warnanya putih pucat gitu, tanda anemia. Terus kamu juga perlu ke dokter apabila keluhan-keluhan awal tadi, jika dilakukan tata laksana awal itu tidak kunjung membaik, langsung ngajak ke dokter. Oh, satu lagi, kalau misalnya ada orang tua ya umurnya 55 tahun ke atas gitu, baru pertama kali mengalami keluhan seperti itu, harus dilakukan endoskopi segera. Disarankan lakukan itu sih. Sebagai penutup, kalau kamu bilang, aduh, mahku kumat, tapi ada rasa terbakar atau panas di dada, nah itu kemungkinan GERD. Share video ini ke teman-teman yang mahnya kumat bolak-balik, apalagi sering kambuh di acara-acara penting. Jangan lupa, kelola stres juga. Itu saja untuk kali ini. Kalau kamu ada keluhan yang serupa, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye.